Kembali lagi di Cinema Chat dengan gue, Septian. Kali ini gue berdiri, gue mau nyari suasana baru, berdiri. Karena kayaknya lebih enak kalau berdiri, otak gue jadi lebih lancar. Dan kali ini gue pengen ngebahas salah satu film yang digadang-gadang menjadi film laris di bulan Agustus. Tetapi promosinya pakai AI. Dan film ini dari studio yang besar. Lu coba bayangin, korporasi dengan duit ratusan juta dolar gitu ya. Lu punya duit konglomerat, lu bikin film yang sangat menarik dengan packaging yang bagus, dengan premis yang bagus, dengan konsep yang bisa dibilang original ya untuk masa-masa ini. Kemudian trailernya juga menjanjikan, foto-foto dari filmnya itu menjanjikan, sutradaranya juga menjanjikan. Tapi lu promo filmnya pakai AI, seakan-akan lu nggak punya duit buat promo. Film ini garapan Warner Bros. Film ini berjudul The End of Oak Street. Ya menurut kalian gimana? Pantas gak sih sebuah film yang memang digarap oleh studio besar kayak Warner Bros. Dia promosi terang-terangan pakai AI. Ya walaupun AI-nya itu collab ya. Dia collab dengan suatu akun, kontennya itu bikin podcast anjing AI. Karena film The End of Oak Street ini punya tokoh anjing. Jadi seolah-olah tokoh anjing ini yang namanya Starbuck main ke podcast anjing tersebut. Jadi AI. Gue gak habis pikir. Siapa orang di Warner Bros. Yang ngebolehin promosi pakai AI aja gitu. Maksudnya di zaman-zaman seperti ini cukup blunder ya. Karena orang-orang banyak yang kontra dengan AI di film kan. Tapi dia promosi film pakai AI. Padahal filmnya aja gak pakai AI sama sekali. Sayangnya filmnya tuh bagus gitu loh. Menurut gue cukup oke untuk ditonton, cukup worth it. Dan lu tau gak, gara-gara promosi AI ini, di minggu yang sama ada film animasi yang terkenal banget namanya Paw Patrol gitu ya. Bikin film dinosaurus juga, promosinya pakai anjing beneran. What up, pups? Today I'm reviewing Paw Patrol, the Dino Movie. Paramount, lu memenangkan perang ini Paramount. Karena Warner Bros sudah pakai AI, Paramount counter langsung dengan anjing beneran. Dan ini Paw Patrol, franchise nggak kecil, franchise besar, main dinosaurus juga. Di minggu yang sama dengan Oak Street juga, kita lihat aja hasilnya. Pasti tetap Oak Street sih yang laris, karena memang filmnya sangat menjual dan sangat worth untuk ditonton oleh semua orang. Oak Street itu adalah film dinosaurs, kita bisa bilang. Itu film yang salah satu mengambil dengan tema dinosaurus, tapi dia suntikan dengan unsur thriller horror khas sutradaranya. Sutradaranya ini dulu pernah direct film horor namanya It Follows. Dan ciri khasnya si David Mitchell, si sutradaranya ini, dia selalu ngebuat horor atau kengerian atau suspense itu di background. Jadi backgroundnya itu aktif ya. Sementara kita di karakternya lagi ngobrol kayak, atau lagi bercanda-bercanda, atau lagi mencari sesuatu. Tapi di background ancamannya itu udah mengintai. Di film ini ancamannya itu dinosaurus. Dan Oak Street ini bisa dibilang salah satu film keluarga ya, karena memang settingnya adalah film keluarga. Oak Street ini ceritanya ada satu keluarga yang hidup di lingkungan, di nama jalannya Oak Street gitu ya. Nah, suatu malam Oak Street ini satu lingkungan tiba-tiba pindah ke masa dinosaurus secara misterius. Dan pas diselidiki, kita mau kabur gitu ya, di ujung jalannya udah hutan belantara bos. Jadi beneran satu lingkaran radius kampungnya itu, neighborhoodnya itu bener-bener pindah ke masa lalu. Itu adalah suatu premis yang menarik menurut gue. Dan gue dalam durasi 1 jam 40 menit itu gue mikir, ini endingnya arahnya kemana nih? Film ini bener-bener ditanamin unsur-unsur kekeluargaan. Cukup klise sih, tapi cukup menarik untuk dibahas. Simpelnya, keluarga ini, bapak ibunya, suami istrinya itu punya konflik. Keluarga yang lagi berkonflik ini terpaksa harus kerjasama di dunia yang mereka nggak tahu. Yang ancamannya itu kita nggak tahu. Besok malam mungkin rumahnya diinjak dinosaurus yang raksasa, atau mungkin besok pagi pas keluar diambil pterodaktil. Kita nggak ada yang tahu, karena dunianya itu udah di dunia dinosaurus zaman dulu, ribuan tahun yang lalu, jutaan tahun yang lalu. Jadi dinamika keluarganya sangat diuji pada saat mereka harus terpaksa kerjasama. Apalagi di film ini awal-awal mereka harus mencari anjingnya yang hilang, yang namanya Starbuck itu. Ya walaupun premisnya sederhana, film ini masih oke lah memberikan suspense yang menarik. Walaupun jump scare-nya juga nggak terlalu banyak ya. Tapi menurut gue ya pas aja, karena kalau jump scare-nya terlalu dipaksakan, bisa-bisanya cuma jadi jump scare murahan yang mainin volume. Nah film ini tuh enggak. Film ini beneran main di suspense-nya.
Jadi bener-bener karakternya tuh nggak sadar kalau di belakangnya tuh ada yang mengintai. Itu sering banget. Itu adalah permainan dari film The End of Oak Street. Itu adalah senjata utama dari film The End of Oak Street. Jadi kita sebagai penonton udah tahu ada ancaman di belakangnya. Tapi karakternya kita lagi polos gitu ya, lagi nggak tahu. Kenapa kayak gitu? Karena itu emang keahlian sutradaranya guys. Dia mengandalkan sesuatu yang manusia kurang pahami, yang memang nggak ada jawabannya. Ketidaktahuan manusia itu mengerikan. Kemudian The End of Oak Street selain menghadirkan topik-topik kekeluargaan, dia juga menyelipkan topik-topik seperti keagamaan dan juga masalah optimis versus realistis, masalah ideologi yang ditanamkan kecil-kecil di dalam filmnya. Ya bisa dibilang kalau kita lagi di dalam situasi seperti itu, kita lebih memilih optimis, menunggu nasib, atau realistis. Kita harus bergerak aktif, mencari makan, dan tidak menunggu keajaiban datang. Itu suatu ideologi yang selalu diselipkan di film The End of Oak Street yang menurut gue ya cukup tempelan. Tapi menurut gue ya ada bahasan lah film ini. Jadi nggak melulu nakut-nakutin orang. Selain hal tersebut, yang membuat ganjal gue nonton film ini adalah justru rating dari film ini. The End of Oak Street itu disetting oleh Warner Bros dan ditandatangani oleh lembaga sensor itu adalah semua umur. Yang menurut gue ini bukan film untuk semua umur. Ini bukan film untuk anak-anak. Ini film untuk remaja ke atas. Bisa dibilang agak dewasa lah. Kenapa bisa dibilang agak dewasa? Apakah ini ada vulgar-vulgar ya? Enggak. Karena sadis. Film ini cukup sadis, cukup grafik gitu ya. Ada adegan dicabik-cabik pterodaktil, ada adegan dimakan T-Rex, dan itu nggak disensor. Itu tuh benar-benar kita bisa menyaksikan kejadian tersebut. Dan itu nggak cocok untuk anak kecil. Ya setidaknya untuk 13 plus oke lah. Karena nggak gore sebenarnya. Karena bukan gore yang benar-benar gore yang sangat diperlihatkan gitu ya. Tapi ya senormalnya kayak video game lah. Gore itu kayak video game aja gitu loh. Tapi ini nggak cocok buat anak kecil karena itu bikin trauma. Kedua, ya pembahasan ideologi itu juga nggak cocok sama untuk anak kecil yang tadi gue bahas. Itu nggak cocok banget. Itu pembahasan orang-orang remaja ke atas yang udah bisa punya pemikiran seperti itu. Dan yang ketiga, kenapa nggak cocok buat semua umur? Karena ada adegan dinosaurus lagi gini coba. Apa coba? Gak ada sih adegan vulgar manusia, tapi ada adegan vulgar dinosaurus. Lu mau ngomong apa? Lu mau bilang ini buat anak-anak filmnya? Enggak coy, ini film bukan buat anak-anak. Jadi kalau ada kalian lihat, ada film dinosaurus bagus, kayaknya buat semua umur deh. Kayaknya trailernya aku lihat juga untuk kekeluargaan gitu ya. Jangan, ini bukan film anak-anak. Pembahasan The End of Oak Street buat gue sih lebih ke unsur yang tidak ada di film ya. Yang non film justru yang gue bahas gitu. Unsur promosi AI sama unsur lembaga sensor, rating sensor semua umurnya di film End of Oak Street. Sisanya ya cukup generik dan pembahasannya juga cukup tempelan. Ideologi tadi cukup tempelan, bahas agama, bahas realistis, bahas optimis, itu cukup tempelan. Sisanya adalah thrill atau pengalaman nonton. Ini adalah pengalaman nonton yang udah lama kita nggak temui. Walaupun memang cara menakut-nakutinya itu cukup klasik dan mungkin sudah pernah ada di film-film sebelumnya, tapi ini tetap feel yang udah lama kita nggak rasai, yaitu suspense dengan dinosaurus. Dan ini bukan Jurassic Park, apalagi Jurassic World yang adventure. Ini adalah The End of Oak Street yang punya jati dirinya sendiri. Dan ending dari film ini menurut gue diselesaikan dengan sangat baik. Film ini punya closure yang jelas, kemudian juga ketidaktahuan kita cukup terbayarkan, cukup dijawab, walaupun memang fenomena alamnya itu masih tak terjawab ya. Ya namanya manusia ya, kita nggak bisa tahu segalanya. Itu udah fenomena alam, fenomena ilahi gitu ya. Tapi di akhir film itu cukup terbayarkan. Jadi kita nggak penasaran dan nggak nebak-nebak. Kalian harus nonton sendiri. Karena ini adalah film yang harus dialami atau harus dirasakan sendiri. So itu aja untuk sedikit membahas soal The End of Oak Street. Bagi kalian yang udah nonton, lu suka bagian yang mana? Atau ada hal yang nggak lu suka kah? Atau mungkin lu suka banget dengan film ini? Karena kita udah lama
merasakan film ini ya. Buat yang belum nonton, gue saranin segera ke bioskop. This is Cinemacot. Jangan lupa di subscribe. I'll see you guys in another video. Ciao.